Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu, video ini ibu buat untuk menegaskan kembali tentang video sebelumnya, sifat-sifat perpangkatan. Karena saat tugas dikumpulkan kemarin itu masih banyak rata-rata yang tidak menggunakan sifat perpangkatan ini, padahal ini sangat simpel dan mempermudah Ananda untuk mengerjakan soal yang menggunakan sifat-sifat perpangkatan dengan syarat bilangan pokoknya harus sama, dan soal itu operasinya tentang perkalian, dan nanti ada sifat yang kedua, pembagian. Sifat selanjutnya juga masih ada, itu pada video selanjutnya. Oke, ingat dengan catatan ya, bilangan pokoknya harus sama. Nah, oke, kita masuk ke sifat pertama. A pangkat M dikali A pangkat N, bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Karena soalnya adalah operasi perkalian, maka nanti untuk rumusnya itu menggunakan tambah. Jadi kita jumlahkan pangkatnya. Jadinya A pangkat M tambah N. Nah, oke, untuk contoh pertama 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oke, kita tidak perlu mencari satu-satu ya, hasilnya 2 pangkat 3 berapa, lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 4 berapa ya. Nah, kita cukup menjumlahkan saja pangkatnya. 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Jika nanti soalnya itu menanyakan hasilnya berapa, hasil akhirnya, baru kita cari hasilnya ya. Kita uraikan boleh. Yang sudah hafal bagus sekali ya hasilnya ya. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Dia maunya 7 ya. 6, 7. Oke, sekarang kita kalikan. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128. Oke, kalau ini untuk hasil akhirnya, ini untuk jika kita jadikan menjadi bilangan berpangkat. Oke, sekarang nomor 2. Ini sekarang aljabar ya, tidak ada koefisiennya, hanya variabel saja. M pangkat 5 dikali M pangkat 4 dikali M. Oke, kita lihat dulu bilangan pokoknya sama-sama M semua. Soalnya tentang perkalian, nah maka kita bisa menggunakan sifat yang tadi, dijumlahkan pangkatnya ya. Maka ini M pangkat 5 ditambah 4 ditambah, nah ini pangkat ini adalah M pangkat, bukan 0 tapi pangkatnya 1. Jadi kita tambah 1. Jadi setiap berpangkat 1 itu tidak perlu kita tuliskan pangkatnya ya. Jadi lebih dari 1 dan kurang dari 1. Nanti ada juga pangkat 0 ya, kita tuliskan pangkat negatif 1 sampai seterusnya. Oke, sama dengan 5 tambah 4 9 tambah 1 jadinya M pangkat 10. Nah, untuk aljabar itu yang variabel itu kita tidak bisa menemukan berapa hasilnya ya, karena ini adalah bilangan misterius ya. Jadi kita cuma cukup menulisnya dengan huruf ini aja, M pangkat 10. Beda dengan ini 2 pangkat 7 bisa kita cari hasilnya 128. Oke, soal selanjutnya ini bilangan negatif kita pangkatkan ya. Oke, ini sama-sama bilangan pokoknya negatif 3 dan negatif 3 bisa kita gunakan dengan sifat ini. Jika soalnya negatif 3 dan 3, maka kita tidak bisa menggunakan sifat ini ya nak ya. Jadinya negatif 3-nya kita tulis dalam kurung. Jangan lupa tanda kurungnya, kalau tidak bisa salah ya. Oke, karena perkalian pangkatnya maka dijumlahkan. Ingat, dijumlah bukan dikalikan. Jadi negatif 3 pangkat 5. Ini adalah hasil perpangkatan ya. Oke, kalau mau tahu hasil akhirnya itu bisa kita uraikan ya seperti tadi. Ini baru 3 ya. Ibu sambung di bawah. Oke, pas 5 1 2 3 4 5. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Oke, kita cari dulu hasil dari tandanya. Hati-hati, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Atau seperti yang dalam video, jika bilangan negatif pangkatnya ganjil maka jawabannya adalah negatif. Kalau bilangan ganjil nanti pangkatnya genap, maka jawaban nanti adalah positif. Selanjutnya adalah kita mencari hasilnya ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Maka hasilnya adalah negatif 243. Oke, sifat kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N.
Oke, tanda bagi ini bisa kita rubah jadi per ya. Ini sama aja, artinya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, maka kalau dibagi pangkatnya kita kurang, kalau kali pangkatnya kita tambahkan ya. Jadinya A pangkat M kurang N. Oke, ini adalah nomor yang pertama, ini adalah tugas kita kemarin nomor 6, tapi karena mungkin di beberapa laptop atau HP itu tidak terbaca ya, jadi akhirnya soalnya tidak ada ya. Nah, ini soalnya W pangkat 12 per W pangkat 4. Oke, karena ini per bagi ya, berarti kita bisa menggunakan sifat ini, dan catatannya adalah bilangan pokoknya sudah sama-sama huruf W, maka kita tinggal kurangkan saja. W pangkat 12 dikurang 4 sama dengan W pangkat 8. Nah, di tugas kemarin ibu masih banyak melihat bahwa pangkatnya dibagi ya, salah, jadinya W pangkat 3. Oke, ini salah, pangkatnya itu kita kurangkan. Semoga setelah melihat video ini jadi lebih paham ya. Kemudian soal yang selanjutnya itu tenang saja, walaupun ini ada 3 buah ya, tetap kita bisa kerjakan dengan syarat itu bilangan pokoknya sama. Ini ada 7 pangkat 10 bagi 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Oke, kita bisa menggunakan sifat ini, pengurangan, pangkatnya kita kurang ya. 7 pangkat 10 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 7 pangkat 10 kurang 5 kurang 3 itu 2, 7 pangkat 2. Oke, ini adalah hasil dari kalau bentuk perpangkatannya ini ya, 7 pangkat 2. Nah, kalau untuk mencari hasil terakhirnya bisa kita cari 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, kalau misalnya ini kita tidak pakai sifat perpangkatan ini, maka ini akan rempong sekali ya. Kenapa? Kita cari dulu 7 kali 7 sampai 10 kali ya. Oke, ini nanti dapat hasilnya berapa gitu. Kemudian nanti selanjutnya, kemudian nanti kita cari lagi 7 pangkat 5 berapa, 7 pangkat 3 berapa, kemudian kita bagi-bagi. Rempong kan? Jadi dengan sifat ini mempermudah kita mengerjakan soal seperti ini. Oke, sekarang ibu memberikan soal campuran ya, seperti nomor 7 dan 8 di tugas kita kemarin. Ini mirip ya, jadi ibu tidak mengambil soal tugasnya karena beberapa orang masih belum mengumpulkan tugas. Yang pertama 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 5 dikali 5. Oke, kita lihat dulu bilangan pokoknya sudah sama-sama 5 semua, 5, 5, dan 5 ini ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat perpangkatan yang nomor 1 dan nomor 2. Ini soal pertama adalah bagi, maka nanti pangkatnya kita kurang. Kalau kali nanti pangkatnya kita jumlahkan. Oke, jangan lupa ini 5 pangkat 1. Ingat ya, semua yang berpangkat 1 itu tidak perlu kita tuliskan pangkatnya. Oke, tinggal kita cari saja 5 pangkat 6 bagi jadi kurang, kali jadi tambah. Hasilnya adalah 6 kurang 5, 1 tambah 1, 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, kemarin kebanyakan yang mencari itu adalah 5 pangkat 6, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, dapat hasilnya. Kemudian 5 pangkat 5 juga seperti ini juga, nanti dapat hasilnya. Terus kita bagi, kan ini soalnya bagi ya, kita bagi, habis itu baru kita jumlahin dengan si 5 yang soal ini ya. Kan jadinya sangat rempong sekali ya kan. Kalau pakai kalkulator oke lah ya, tapi kalau kita cari sendiri kan, kalau di ujian kan, kalau di belajar di sekolah kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Oke, kemudian ini soal yang kedua, kita lihat bilangan pokoknya negatif. Ingat, kalau bilangan negatif itu kita kasih tanda kurungnya ya biar tidak salah. Negatif 4, negatif 4, dan negatif 4. Oke, sudah sama mereka, jadi kita bisa menggunakan sifat perpangkatan. Ini ada kali, ada bagi, mudah saja seperti yang di atas. Maka ini jadinya negatif 4 pangkat 6. Kalau kali kita jumlahkan, kalau bagi kita kurang, hasilnya adalah negatif 4 pangkat 6 tambah 2, 8. 8 kurang 5 itu 3. Oke, ini bisa kita urai. Yang masih ragu-ragu silakan tulis uraiannya ya. Tapi kalau yang sudah mahir, sudah bisa, sudah pede, udah tidak perlu kita tulis uraiannya, langsung jawabannya. Oke, kita bikin dulu hasil dari tandanya. Negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Atau kayak tadi ya, kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke, ini 4 kali 4 16,
16 kali 4 hasilnya 64. Maka jawaban adalah negatif 64. Jika soal ini kita cari kayak gini lagi, sama rempongnya ya, udah cari panjang-panjang, negatif 4 pangkat 6 berapa, kemudian kita cari ini juga, negatif 4 pangkat 2 berapa, negatif 4 pangkat 5 berapa, itu kita tambah dan kita kali dan kita bagikan, jadinya lama sekali, mengerjakan waktunya tidak efisien ya. Nah, ini yang terakhir. Selanjutnya, kalau ini bagaimana ya? Ini memunculkan pertanyaan ya, boleh nggak sih pakai sifat perpangkatan tadi? Ini 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2, bilangan pokoknya sama ya, tapi soal operasinya itu penjumlahan. Kalau tadi kan sifatnya itu operasinya perkalian dan pembagian, tidak ada penjumlahan ya, maka kita tidak bisa menggunakan sifat perpangkatan tadi karena operasinya bukan di antara kali atau bagi, tapi ini tambah ya. Maka kalau ini caranya seperti biasa saja, tinggal kita cari manual, 5 kali 5 kali 5 karena 5 pangkat 3 ya. Kemudian ini 5 kali 5 karena 5 dia pangkat 2. 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125 ditambah 5 kali 5 25, hasilnya adalah 150. Ingat, ini tidak boleh menggunakan sifat perpangkatan. Kenapa? Boleh kita buktikan ya di sini ya. Kalau kita pakai sifat anggap ya, kita anggap ini dia dikali, maka ini kita jumlahkan gitu ya. Jadinya 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah ini aja 25, ini 25. 25 kali 25 625. 625 kali 5. Nah, lebih dari 150 ya, udah lebih ya. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 tidak sama dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Oke, karena tanda operasinya berbeda. Oke, selanjutnya ini nomor 2. 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Perkalian loh ini, tapi ternyata bilangan pokoknya berbeda, 4 dan 3. Nah, coba kita pikir ya, 4 bisa nggak kita jadiin ke 3, ke angka 3? Nggak ada ya, kita nggak bisa ya, 4 itu bukan kelipatan 3. Kalau 3 ke 4 juga tidak bisa, karena 3 itu bukan kelipatan 4. Nah, jadi ini kita carinya seperti manual juga di atas. Ini artinya 4 kali 4, kemudian ini artinya 3 kali 3. 4 kali 4, 16. 16 dikali 3 kali 3 itu 9. Nanti 16 dikali 9, hasilnya adalah 144. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini, apakah kita bisa menggunakan sifat perpangkatan tadi? Ada kali dan bagi ya. Oke, ingat syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Sekarang kita cari yuk. 12. Ini artinya perkalian ya, cuman tanda kalinya tidak kita tuliskan. Jadi itulah spesialnya aljabar ya. Untuk konsep aljabar, perkalian tidak perlu kita tuliskan. Jadi ini sebenarnya tanda kali, boleh kita bikin tanda titik sini ya, boleh. Ini juga ya. Oke, ini artinya 12 dikali X pangkat 5 dikali Y pangkat 4 dikali Z pangkat 2 per 3 kali X kali Y pangkat 3. Nah, ini cara mengerjakannya itu, tadi ingat ya, kita bisa kerjakan pakai sifat perpangkatan jika dia dalam sifat perpangkatan itu kalau soalnya itu operasi perkalian dan pembagian. Oke, sekarang boleh kita pisah-pisahin. 12 adalah koefisien. Ada nggak teman yang di bawah koefisien juga? Ternyata ada ya, si 3 ya. Oke, ini tadi kan ada tanda kali sebenarnya, tapi tanda kalinya tidak tulis ya. Lanjut, X pangkat 5. Apakah X pangkat 5? X ada temannya di bawah X? Oke, ternyata ada ya. Pangkatnya tidak ada ya, artinya ini pangkat 1, boleh kita tuliskan. Kemudian dikali lagi Y. Y ada juga bilangan sama bilangan pokok di bawah ya. Y pangkat 4 per Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Ternyata Z tidak ada temannya, ya udah kita biarin aja dia kayak gini ya. Jangan dibawa-bawa teman yang lain ya, karena tidak ada temannya. Oke, lanjut. 12 bagi 3 hasilnya 4 dikali X pangkat 5 per X pangkat 1. Oke, per itu berarti pangkatnya nanti kita kurangkan. Oke, kita cari di sini dulu ya.
45 kurang 1 hasilnya X pangkat 4. Kita salin ke sini. Dikali, ini lagi per, artinya dibagi, Y pangkat 4 dikurang 3 sama dengan Y pangkat 1 atau Y saja. Oke, kemudian kita kali Z karena tidak ada temennya dan dia letaknya di atas ya, bukan di bawah kan ya. Jadi kita tulis saja. Oke, seperti ini sudah benar, tapi kita hilangkan tanda kalinya karena ini perkalian aljabar ya, tidak perlu kita kasih tanda kalinya. Oke. Nah, ini dia, jadilah hasilnya. Sekian dari Ibu, semoga mengerti dan siap-siap kita untuk kuis ya. Nanti insya Allah akan diadakan kuis hari Selasa menggunakan sifat perpangkatan ini dan konsep perpangkatan yang sebelumnya ya. Silahkan belajar kembali, semoga Ananda bisa meraih nilai maksimal. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.